Ternyata masih banyak PMI Taiwan yang berurusan dengan rentenir. Rata-rata mereka para PMI yang meminjam uang ke rentenir ini karena terdesak kebutuhan di kampung halaman. Ada yang untuk membuat rumah lah, alasan daftar sekolah anak, hingga digerejek suami ataupun orang tua di rumah dengan dalih bekerja harus terlihat hasilnya dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dilansir dari suara BMI.com, Departemen Imigrasi Satgas Kabupaten Chiayi, Taiwan menindak sindikat rentenir ratusan korban dari pekerja migran yang didominasi pekerja dari Indonesia, diketahui tersebar di seluruh penjuru Taiwan. Beberapa anggota sindikat dipanggil dan ditangkap. 342 paspor Indonesia dan surat perjanjian disita petugas, buku rekening dan juga mesin penghitung uang turut disita sebagai barang bukti. Mereka didakwa telah melanggar Undang-Undang Hukum Perbankan dan semua tersangka yang aktif merekrut pekerja migran ditahan untuk penyelidikan. Para rentenir ini menggunakan jasa atau semacam afiliator ya untuk mencari mangsa dari para pekerja migran Indonesia. Rekening sang bandar diamankan dengan saldo lebih dari 7 juta NT. Ternyata masih banyak ya teman-teman PMI Taiwan yang meminjam uang kepada rentenir padahal sudah tahu bunganya itu banyak banget dan kasus seperti ini udah sering diberitakan. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian imigrasi Taiwan ini dilakukan karena pihak layanan khusus Chiayi mengaku mendapatkan laporan dari pengaduan dari beberapa pekerja migran beberapa hari yang lalu. Mereka yang melapor adalah korban dengan bunga yang membludak. Rata-rata para PMI meminjam uang ke rentenir ini karena terdesak kebutuhan di kampung halaman. Ada yang membuat rumah, alasan daftar sekolah anak, hingga digerejek suami ataupun orang tua di rumah dengan dalih bekerja harus terlihat hasilnya dengan cepat. Aduh, ini suatu tindakan yang salah ya teman-teman. Gak seharusnya kita pinjam uang hanya untuk pamer. Terus untuk seperti membangun rumah, kalau bisa ya janganlah hasil dari hutang ya. Lebih baik uangnya hasil kerja itu dikumpulin dulu. Kalau udah kumpul baru untuk membuat rumah. Karena kalau hutang kepada rentenir ataupun kepada bank, kita nggak tahu guys apa yang terjadi besok. Iya kalau kitanya dikasih kesehatan terus ya sama Yang Maha Kuasa. Tapi bagaimana jika hal lainnya terjadi, hal yang tidak kita inginkan, otomatis kita sendiri dong ya yang kebingungan pada akhirnya harus menanggung utang. Intinya itu resikonya tinggi. Ini menurut pendapat saya pribadi loh ya guys. Kalau buat bikin rumah ataupun beli mobil, jangan sampailah ya uang dari hasil hutang. Karena ya apa gunanya gitu pamer hasil dari utang ataupun jaga gengsi tapi hasil dari hutang. Baik, lanjut ke berita. Mereka para PMI yang meminjam uang ini dengan menjaminkan paspor asli mereka dan juga surat pernyataan serta bunga yang dipatok dengan sangat tinggi bahkan di atas kewajaran. Jika peminjam tidak bisa mencicil hutangnya, mereka dapat dipastikan kehilangan paspornya dan jika ingin menembus, ditarif dengan sangat tinggi. Bunga yang diterapkan untuk para TKI mencapai 121% hingga 152% dengan tingkat suku bunga tahunan. Sangat horor sekali guys, bunganya mencapai 152%. Setelah pencarian bukti yang cermat, Satuan Tugas Khusus Kabupaten Chiayi bersama dengan Brigade Polisi Kriminal Departemen Kepolisian Kabupaten Nantau dan juga unit lainnya melakukan penggeledahan di Taichung, Changhua dan juga tempat-tempat lain. 342 paspor Indonesia, IOU, buku rekening, mesin hitung uang dan juga barang bukti lainnya dan juga petisi untuk penyitaan rekening tersangka utama dan juga uang tunai lebih dari 7 juta yen. Kelompok tersebut memanfaatkan fakta bahwa korban tidak bisa berbahasa Mandarin dan sangat membutuhkan uang, jadi dia menandatangani IOU dan perjanjian hipotek paspor.
Jika korban tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, anggota kelompok akan memposting pinjaman pemegang IOU dan juga foto jumlah pinjaman saat pengajuan pinjaman, mempublikasikan di perangkat lunak sosial, dan pergi ke majikan peminjam untuk memaksa korban untuk melunasi hutangnya, membuat korban ketakutan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.